datang di channel Pusat Rumus. Seperti biasa, channel kami akan membagikan tips and trick atau rumus-rumus dari Microsoft Excel, baik itu dari rumus yang paling dasar sampai ke rumus yang paling kompleks. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi left, mid, right, dan VLOOKUP. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, selamat bergabung kembali dengan channel Pusat Rumus. Malam ini kita akan belajar mengenai fungsi left, mid, right, dan VLOOKUP. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin bisa dibantu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar rekan-rekan tidak tertinggal dengan materi-materi baru yang akan kita upload. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya. Jadi pada halaman yang tampil terlihat kita akan menemui kode barang. Nah, inilah yang sering kita temukan nanti ketika kita berada di lingkungan pekerjaan. Kode-kode inilah yang harus kita pecahkan ya. Jadi Johnny ini membeli kode barang man, lalu dipisahkan dengan strip die ya, die ya, lalu di strip lagi 10. Nah, ini maknanya apa? Inilah yang harus kita pecahkan dengan fungsi-fungsi yang saat ini kita akan pelajari ya. Nah, man ini adalah urutannya ya, kode barang. Lalu untuk die itu kode jenis ya. Lalu 10 ini adalah kode CC nya. Acuannya bisa kita lihat contohnya di bagian samping paling kanan ya. Coba kita langsung masukkan aja rumusnya ya. Untuk left ya, left itu fungsinya adalah kita membaca berapa digit paling kiri yang akan kita cari ya. Otomatis ketika kita mencari man berarti M, A, dan N itu berarti 3 digit ya. Jadi rumusnya adalah left, lalu buka kurung, kita arahkan ke sel yang kita ingin pecahkan ya, 3 digit pertamanya, lalu koma, dikasih angka 3. Nah, 3 di sini bermakna 3 digit pertama yang akan kita cari ya. Lalu ditutup kurung dan di enter. Nah, setelah di enter dia akan keluar huruf man sesuai yang kita inginkan. Nah, ini seperti contoh ya. Saya perlihatkan kalau ini diganti angka 2, maka yang muncul bukan man tapi MA. Hanya 2 digit pertama atau 2 digit paling kiri dari sel yang kita pilih ya. Jadi kita kembalikan lagi ke 3, lalu tutup kurung dan enter. Oke, jadi left fungsinya adalah membacanya left sel yang kita pilih ya, lalu berapa digit pertama yang akan kita tentukan ya, 3 ya, berarti kita ketik 3 lalu tutup kurung di enter, akan muncul sesuai yang kita inginkan. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke fungsi mid ya, kita masuk ke fungsi right dulu agar lebih mudah memahami fungsi mid-nya ke depannya. Jadi right ini sama fungsinya ketika kita ingin mencari berapa digit. Kalau left itu adalah yang paling kiri, sedangkan right pembedanya adalah kita cari yang paling kanan, yaitu kode CC ya, terletak di 2 digit terakhir, yaitu 10, 11, 12, 15 dan seterusnya. Nah, kita cari dulu sama dengan right ya. Setelah itu tutup kurung, buka kurung ya. Habis itu kita arahkan ke selnya. Seperti biasa kita pisahkan dengan tanda koma ya. Kita cari adalah 2 digit paling kanan. Maka digit yang kita tulis di sini adalah 2 ya. Lalu tutup kurung. Jangan lupa selalu untuk tutup kurung ya, agar rumusnya tidak rusak. Oke, kita enter. Maka yang muncul adalah 10 ya.
karena kita tulis di sini adalah 2, yaitu 2 digit paling kanan. Bagaimana kalau kita tulis 3? Maka yang muncul adalah plus dengan strip ya di depan angka 1, yaitu strip 10. Sedangkan acuan di sini CC adalah hanya menggunakan angka ya, tidak perlu stripnya. Jadi yang kita tulis di sini adalah angka 2. Oke ya, sampai dengan saat ini harus dipahami dulu agar nanti masuk ke fungsi mid teman-teman tidak bingung ya, karena di fungsi mid agak sedikit berbeda ya. Oke, kalian bisa pause di video ini dan coba dipelajari ya. Untuk fungsi right dan left fungsinya sama, pembedanya left itu adalah paling kiri, yang right adalah yang paling kanan. Digitnya sesuai dengan kebutuhan. Silakan. Oke, kita lanjut masuk ke fungsi mid ya. Fungsi mid ini adalah kita akan mencari beberapa digit yang ada di tengah kode ya, kode barang, yaitu 3 digit ya. Kode jenis itu ada 3 digit di tengah, yaitu die, ben, sama list ya. Seperti ini, die bermakna diesel, ben bermakna bensin, list bermakna listrik ya. Oke, kita cari 3 digit yang di tengah. Fungsi mid ya, sama dengan mid. Oke, kita buka kurung, seperti biasa kita arahkan ke sel yang akan kita cari. Kita koma. Nah, pembedanya di sini, kalau left dan right tadi langsung kita cari 3 digit ya, tinggal kita pencet 3 kalau di fungsi left atau right. Tapi karena kita mencarinya di tengah, ini agak sedikit berbeda. Kita tulis di sini bukan 3 digitnya atau berapa digitnya langsung yang akan kita cari, akan tetapi digit pertama ya, atau dimulai dari digit keberapa ya, posisi di tengah yang akan kita cari ya. Jadi kita eja dulu ya. M itu angka pertama, A angka kedua, N angka ketiga ya, digit ya. Kalau strip itu juga harus dihitung, yaitu dia angka ke-4 ya, digit ke-4. Nah, kita akan mencari DIE ya, 3 digit di tengah. D ini awal mula yang harus kita cari ya. Awal mula ini berada di digit keberapa? Ternyata D berada di digit ke-5. Maka yang harus kita ketik di sini adalah 5 terlebih dahulu. Nah, setelah muncul angka 5 ya, setelah kita ketik angka 5, kita pisahkan dengan koma lagi ya. Baru nanti dari angka 5 itu kita tarik berapa digit. Itulah yang membedakan fungsi left dan fungsi right dan fungsi mid ya. Jadi fungsi mid ini agak sedikit panjang sedikit ya, agak selisih 1 digit lah, dan koma 1 lagi ya. Oke, jadi mid sel yang kita cari, baru tentukan dulu ya digit keberapa yang akan mulai dihitung ya. Kita mencari huruf D. Huruf D di situ berada di digit ke-5. Maka ditulis di situ adalah 5 terlebih dahulu, baru nanti DIE ya. DIE itu ada 3 digit, maka tetap ditulis 3 setelah angka 5, baru ditutup kurung. Bisa di pause dulu, dipelajari secara perlahan. Oke, setelah itu kita langsung enter. Keluar DIE sesuai yang kita inginkan. Bagaimana kalau kita salah di sini? Maka munculnya adalah seperti ini. Kalau kita salah di sini, misalkan mulai dari digit keempat gitu ya, terus tetap kita bener di terakhirnya tetap 3 digit, yang muncul akan adalah minus atau strip ya, D dan I. E nya tidak ikut karena 4 bermakna digit keempat start yang akan kita cari sampai ke tengah.
gitu ya rekan-rekan. Jadi kita kembalikan lagi ke awal mulanya, yaitu 5 digit ke 5 baru 3 digit setelah digit ke 5, sorry, seperti itu ya. Kita enter, jadi muncul seperti ini sesuai yang kita harapkan. Nah, berarti di sini kita sudah menyelesaikan fungsi ya left, mid, dan right, yaitu kita sudah menyelesaikan atau memisahkan ya kode-kode yang kita ingin pecahkan ya terlebih dahulu. Nah, kode jika sudah terpecahkan maka kita masukkan ke deskripsinya masing-masing kode ya. Man bermakna apa, DIE bermakna apa, dan angka 10 di sini bermakna apa. Kita kembalikan lagi ke rumus atau acuan dasarnya ya. Karena di setiap pekerjaan kita pasti memiliki kode. Kode pasti memiliki deskripsi masing-masing, atau bisa disebut di sini secara mudah adalah acuan dasar penentuan kodenya. Nah, di sini kode sudah kita ketahui, tapi kita ingin mengembalikan Johnny itu membeli kode barang ya, membeli barang yang berkode man, DIE, dan 10. Maknanya apa? Lah, makna inilah yang akan kita cari dengan fungsi left, mid, right, lalu dikombinasikan ya dengan fungsi VLOOKUP. Oke, langsung saja kita VLOOKUP. VLOOKUP adalah membaca data secara horizontal ke bawah ya. Kalau vertikal ke bawah. Kalau horizontal kita akan menggunakan rumus HLOOKUP ya. Jadi pembedanya HLOOKUP dengan VLOOKUP itu hanya VLOOKUP membaca dari atas ke bawah, sedangkan HLOOKUP membaca dari kiri ke kanan. Contoh yang ada di tampil saat ini, kebetulan kunciannya berada di sebelah kiri, deskripsinya berada di sebelah kanan, dan turun ke bawah. Makanya kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Tergantung nanti deskripsi yang ada atau kuncian yang ada di pekerjaan Anda masing-masing. Jika deskripsinya itu berada di bawah ya, lalu untuk kodenya berada di atas, lalu bersifat menyamping, maka memakai rumus HLOOKUP. Oke. Saya contohkan VLOOKUP ya yang ada sesuai dengan materi saat ini. VLOOKUP, kita masuk ke kode barang, ya, nama barangnya apa. Langsung kita masukkan sel pertama yang kita inginkan, yaitu kode barang, lalu koma ya, kita arahkan ke deskripsi dan kodenya ya, kode dan deskripsi dari barang tadi. Jangan lupa setelah kita blok ya, dari man sampai ke bawah klasik ya, itu kita pencet F4 setelah kita blok. Fungsinya untuk apa? Untuk mengunci range yang kita inginkan ya, sebagai acuan. Lalu koma, lalu angka 2 bermakna setelah kode itu adalah barang ya, deskripsi. Jadi kode dihitung pertama, habis itu deskripsi dihitung ke 2, makanya muncul 2 gitu ya. Lalu koma false, tutup kurung, lalu enter. Sebelum saya enter, bisa di pause dulu untuk dicoba dipelajari secara seksama agar lebih paham. Bisa di pause dulu di video kali ini. Oke, sudah selesai. Kita enter. Muncul manual. Man berarti bermakna manual. Kita cross check di sini. Man bermakna barangnya manual. Oke, kita tarik ke bawah ya. Ya, seperti ini. Kita cross check ya. Mat bermakna apa? Matic. Set bermakna apa? Sedan ya. Kla bermakna apa? Klasik. Oke, sampai sejauh ini benar ya. Oke, kita lakukan hal yang sama. VLOOKUP untuk menentukan jenis DIE masuk ke jenis barang yang apa. Seperti tadi ya,
kita masukkan sel yang kita kunci DIE nya, lalu kita masukkan ke kita lanjutkan ke memasukkan ke range nya, range kunciannya atau range acuannya ya. Kita jangan lupa pencet F4 untuk mengunci acuannya tidak bergeser ke kanan, ke atas, ke bawah ya. Oke, setelah itu kita pencet koma lagi, 2 ya, seperti biasa. Jenis berada di kolom kedua dari sebelah kiri, bermakna seperti itu rekan-rekan. False, tutup kurung, enter. Sama, lakukan hal yang sama di sini ya. Lookup angka 10 ya, CC nya kodenya adalah 10. Berapa sih CC nya yang sebenarnya? Kita masukkan di sini range nya ya. Setelah itu F4, jangan lupa koma 2 dan koma lagi, false, enter. Oke, kita tarik ke bawah, kita cek ya untuk pen di sini bermakna bensin, benar apa tidak? Ternyata benar ya. List di sini bermakna listrik ya. Oh iya, benar ternyata. 10 cc nya 100. Oke, kode 20 cc nya 200. Oke, kode 60 cc nya 600. Oke, nah berikut inilah contoh yang akan mempermudah rekan-rekan ya, karena di setiap pekerjaan pasti akan menggunakan kode-kode tertentu yang harus kita pecahkan. Cara memecahkannya sangat simpel dengan 3 rumus dan kombinasi VLOOKUP atau HLOOKUP. Kita sudah bisa memecahkan bahwasanya Joni ya, seperti contoh di sini, Joni membeli barang yaitu mobil manual ya, berjenis diesel, mesinnya diesel ya, cc nya berapa? 100. Ini hanya perumpamaan, tapi dari sini kita bisa melihat mengartikan sebuah kode yang sebelumnya kita tidak bisa mengetahui kode ini apa. Kalaupun kita bisa mengetahui tanpa adanya rumus ini, kita harus mendeskripsikannya secara manual. Nah, agar tidak manual, maka kita memakai kombinasi 3 rumus left, mid, right, dan kita gabung dengan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP ya. VLOOKUP atau HLOOKUP ini tergantung dari kuncian atau acuan ya Excel yang ada di kantor atau perusahaan Anda masing-masing. Jadi cukup sekian materi untuk pembelajaran fungsi left, mid, right, dan VLOOKUP. Semoga bisa memberikan masukan ya ke rekan-rekan, mempermudah dalam mengurusi pekerjaan di kantor kalian masing-masing. Jangan lupa jika dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dibantu untuk subscribe, like, komen, share, dan tekan atau aktifkan tombol loncengnya agar rekan-rekan bisa menerima materi yang kita akan share berikutnya. Terima kasih.